Tata ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Kenneth Judah Tahia Eskom dengan Saudari Dwi Astrid Apianti Simbolon SE. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam suasana sukacita kita berkumpul untuk menjadi saksi atas keindahan karya Tuhan melalui peristiwa yang agung dan kudus dalam kehidupan sepasang kekasih Kenneth Judah Tahia dengan Dwi Astrid Apianti Simbolon, yang telah sepakat memasuki sebuah mahligai pernikahan kudus untuk bersama membangun sebuah keluarga di dalam Tuhan dan akan mengikat janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Kini bersama dengan kedua mempelai yang berbahagia kita datang menghadap Allah, mohon berkat Tuhan. Dengan rasa syukur, marilah kita berdiri menyaksikan mempelai yang akan memasuki rumah Tuhan ini. God before us.
Kenneth Yuda Tahija disaksikan oleh jemaat terlebih di hadapan Tuhan. Saya selaku orang tua atau ayah dari Dwi Astrid Avianti Simbolon telah dan akan menyerahkan kepada saudara
menjadi calon istrimu dan akan diberkati oleh Tuhan melalui hambanya di gereja Po Lahirai Cijantung ini. Terimalah dia, jadikanlah dia sebagai istrimu, jagalah dia, rawatlah dia, dan yang paling utama, kasihilah dia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Terimalah. Kiranya Tuhan memberkati kalian berdua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan dari lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini berlangsung atas pertolongan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, damai, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dengarlah amanat untuk hidup dalam kasih yang didasarkan dari surat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu bukan tidak sabar, melainkan dapat mengendalikan diri. Kasih itu tidak kikir,
melainkan murah hati. Kasih itu tidak cemburu, melainkan saling percaya. Kasih itu tidak memegahkan diri, melainkan rendah hati. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, melainkan penuh hormat. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan rela berkorban. Kasih itu tidak pemarah, melainkan penuh pengertian. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, melainkan suka memaafkan. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, melainkan bijak dan adil. Kasih bertabur di hati orang-orang benar. Kasih bertabur di hati orang-orang pemaaf. Kasih bertabur di hati orang-orang percaya dan penuh pengharapan. Musim akan selalu berganti, namun kasih itu akan tetap abadi selamanya. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi kasih pasti lemah lembut. Pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus jaga kasih. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Wilayah 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Haryo Budi Santoso, STHMAB. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah mempelai yang agung. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Kenneth Yudah Tahia Eskom dan Dwi Astrid Avianti Simbolonese, kami ingin mendasarkan dengan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon, karuniakan kami sekalian jemaat-Mu, secara khusus Kenneth dan Astrid, untuk dapat memahami firman Allah yang akan dipakai dan menjadi dasar di dalam kehidupan berumah tangga dari sekarang sampai Tuhan memisahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mempelai yang agung. Amin. Amsal 3 ayat 3 akan menjadi dasar firman Tuhan dalam peneguhan pemberkatan nikah kudus Kenneth dan Astrid. Demikian firman Allah. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis yang lalu, tanggal 26 Mei 2022,
dalam penggembalaan pranikah bersama dengan kedua orang tua kekasih dari Kenneth dan Astrid. Serta saat itu dilaksanakan gladi resik untuk ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus saat ini. Pada waktu itu kita berdiskusi tentang suatu peribahasa yang berbunyi, asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga. Kenapa kita berdiskusi, saudara-saudara? Karena pada waktu itu di antara kita orang tua, Kenneth dan Astrid, ada yang berpendapat bahwa bunyi peribahasa tersebut adalah asam di gunung, ikan di laut, bertemu di belanga. Ternyata saudara-saudaraku, setelah melihat di Google, peribahasa yang benar adalah asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga. Yang artinya saudara-saudara adalah sesuatu yang telah Tuhan rancangkan, sesuatu yang telah Tuhan rencanakan, walaupun dipisahkan sejauh mungkin, pada akhirnya akan tetap bersama, akan tetap bersatu. Kenneth dari timur, dari Ambon, dari tanah Maluku, bertemu dengan Astrid dari barat, dari tanah Batak, dari Pulau Samosir. Dan Tuhan merancang menjodohkan mereka, menyatukan mereka dalam suatu pernikahan kudus di gereja ini, di rumah Tuhan ini, dan yang berlangsung pada saat ini, hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022. Saudara-saudara, Tuhan mempertemukan Kenneth dan Astrid pada waktu mereka berdua kuliah di Institut Pertanian Bogor, IPB. Selanjutnya, sekitar tahun 2017, benih-benih cinta, benih-benih kasih mulai tumbuh di antara mereka. Dan semakin lama, benih cinta itu, benih kasih itu semakin bersemi. Sehingga Kenneth dan Astrid kemudian bersepakat, bersehati untuk menyatukan cinta mereka, untuk menyatukan kasih mereka di dalam pernikahan yang kudus. Dan pada hari ini, di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, di hadapan Allah dan jemaat serta kedua orang tua tercinta, Kenneth dan Astrid
memohon supaya Tuhan Yesus Sang Mempelai Agung memberkati pernikahan mereka, menyatukan mereka sebagai satu keluarga Kristen yang beriman. Kenneth dan Astrid sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta tidak jemu-jemu untuk menasehatkan bahwa nanti setelah Tuhan memberkati perkawinan kalian, kalian berdua akan mengarungi suatu bahtera rumah tangga. Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut, Kenneth, Astrid, ingat, ombaknya, gelombangnya tidak selalu tenang, tidak selalu teduh. Anginnya juga tidak selalu semilir dan sepoi-sepoi, tidak. Kadang-kadang Kenneth dan Astrid, ombak yang akan kalian lalui, gelombang yang akan kalian hadapi begitu bergejolak, dan anginnya begitu keras menghantam, di mana keluarga kalian akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, dengan masalah-masalah dan pergumulan. Apabila ini terjadi, Kenneth, Astrid, firman Tuhan di dalam pemberkatan nikah saat ini mau menasehatkan supaya Kenneth, Astrid, jangan sekali-kali meninggalkan kasih dan kesetiaan. Amsal 3 ayat 3 yang menjadi dasar firman Tuhan. Dalam pernikahan kalian menyatakan, pegang ini. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, apapun yang terjadi. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, supaya tidak pernah lepas. Dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, supaya tidak pernah hilang. Firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa, karena dapat diterapkan dalam hubungan baik dengan sesama maupun dengan Dia, dengan Tuhan yang mempersatukan kalian. Dalam hubungan dengan sesama, Kenneth, janganlah kasih dan setiamu kepada Astrid meninggalkan engkau. Jangan. Astrid, janganlah kasih dan setiamu kepada Kenneth meninggalkan engkau. Jangan. Tetapi kalungkanlah itu pada leher kalian, dan tuliskanlah itu pada loh hati kalian masing-masing. Selanjutnya, di dalam hubungan dengan Tuhan, Kenneth dan Astrid, janganlah kasih dan setiamu kepada Dia
kepada Tuhan, kepada Yesus, meninggalkan engkau apapun yang terjadi. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, agar kalian tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Dan apabila firman Tuhan ini kalian pegang teguh dan kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, yakinlah, percayalah, Tuhan Yesus Sang Mempelai yang agung akan selalu menyertai, akan selalu membimbing dan memberkati rumah tangga kalian di dalam shalom, di dalam damai sejahtera Allah. Selamat berbahagia, Kenneth dan Astrid. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila Yesus berada di tengah kehidupan kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kami mengundang paduan suara sangkakala untuk menaikkan kidung pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Dipersilahkan paduan suara sangkakala. Dalam suka duka, susah dan senang.
Saudara-saudara, khususnya Kenneth dan Astrid, dengarlah makna pernikahan Kristen. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ia sendiri bersabda bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Demikianlah Tuhan meneguhkan pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, supaya mereka menjadi penolong yang sepadan satu terhadap yang lain. Sebab itu Alkitab mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Rasul Paulus menjelaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri beriman merupakan rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu, pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri patutlah hidup dengan syukur dalam tanggung jawab dan ketaatan kepada Tuhan. Firman Allah menyatakan bahwa dunia ini penuh dosa. Karena itu kehidupan pernikahan pun diperhadapkan kepada akibat-akibat dosa, yaitu kesukaran, kepahitan, kedukaan, dan pergumulan karena masalah-masalah kehidupan, bahkan pencobaan oleh kuasa kegelapan. Namun Kristus menempatkan pernikahan orang-orang yang beriman kepadanya dalam kasih karunia-Nya. Yesus Kristus menjamin kebahagiaan dan keselamatan pengikut-pengikutnya bila mereka setia kepadanya, tekun dalam doa, serta bergaul setiap hari dengan firman Tuhan. Sebab itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya bila suamimu itu tidak taat kepada firman, dia juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Bila dia melihat kemurnian dan kesalehan hidupmu. Demikianlah juga, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Sebab dalam kasih satu terhadap yang lain, suami istri mempraktekkan kasih Kristus yang mempersatukan dan menyempurnakan, serta mengikat suami istri sampai akhir hidup. Supaya kita hidup sebagai pelaku firman, hendaklah kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab amanat nikah Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri mengabdi kepada Allah dalam ketekunan dan keesaan iman. Suami istri wajib hidup dalam persekutuan dan dalam pergaulan sehari-hari, menampakkan kasih dan kesetiaan, supaya suami istri menjadi contoh dalam masyarakat, jemaat, dan gereja Tuhan. Kedua, bila kelak Tuhan Allah mengaruniakan anak-anak, tugas mendidik dan mengasuh harus diterima dengan penuh tanggung jawab sebagai orang tua dalam pembentukan keluarga serta pengurusan rumah tangga. Dengan demikian, suami istri menjadi berkat bagi masyarakat demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketiga, hendaklah suami istri menjadi persekutuan yang kokoh dan kuat, baik jasmani maupun rohani,
sehati sepikir, teguh dan tegak di tengah-tengah pencobaan hidup, sehingga persekutuan antara suami istri dapat mencerminkan persekutuan antara Kristus dengan jemaatnya. Saudara Kenneth Yuda Tahir dan Saudari Dwi Astrid Avianti Simbolon, apakah saudara berdua berjanji untuk memenuhi tugasmu sesuai dengan amanat nikah Kristen yang telah saudara dengar? Apakah jawab saudara berdua? Ya, dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, jemaat, mari kita memuji Allah. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, dan Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Saudara Kenneth Yuda Tahir dan Saudari Dwi Astrid Avianti Simbolon, di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya, saudara berdua ingin menyatakan diri sebagai suami istri Kristiani. Kami mengundang saudara berdua untuk saling berhadapan dan saling mengucapkan janji. Saudara Kenneth Yuda Tahir, sekarang ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya, Kenneth Yuda Tahir, menerima engkau, Dwi Astrid Avianti Simbolon, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan diberkati sejak hari ini dan seterusnya. Dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sakit, pada waktu sehat, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sampai maut memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, ucapkan janji setiaku kepadamu. Sekarang Saudari Astrid Avianti Simbolon, ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus,
Saya, Dwi Astrid Avianti Simbolon, menerima engkau, Kenneth Judata Hija, menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan dalam duka, semasa kelimpahan dan semasa kekurangan, di waktu sehat dan di waktu sakit, untuk dikasihi, diperhatikan, dan dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percayaku kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Dan Astrid, cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin yang melingkar tidak mempunyai ujung dan akhir, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini terbuat dari emas murni, tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian kiranya kasih saudara berdua ini, Kenneth Judata dan Dwi Astrid Avianti Simbolon, tidak akan berakhir selama keduanya hidup, bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah makan, dan bertambah hari bertambah. Saudara Kenneth juga saya kenakanlah ada jari manis di tangan kanan saudari Dwi Astrid Avianti Simbolon sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan. Dwi Astrid Avianti Simbolon, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kenneth Judata Hija, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu.
Shalom. Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menyerahkan surat nikah sebagai tanda bahwa Kenneth dan Astrid telah menjadi satu keluarga Kristen yang baru, dan Alkitab sebagai penuntun dan pedoman dalam menjalani rumah tangga, ada beberapa nasihat yang akan kami sampaikan kepada Kenneth dan Astrid yang akan memulai perjalanan kehidupan batra rumah tangga. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen yang mana? Komitmen yang baru saja diucapkan oleh Kenneth dan Astrid, bahwa Kenneth dan Astrid akan selalu setia sampai maut memisahkan Kenneth dan Astrid. Karena pernikahan yang dilakukan saat ini itu bukan karena paksaan dari orang tua atau bukan karena dijodohkan, tetapi ini merupakan pilihan dari Kenneth dan Astrid. Jadi tetap harus menjaga komitmen janji setia yang baru saja diucapkan. Yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran yang mana? Kejujuran dalam berbagai macam hal kehidupan. Baik itu masalah pekerjaan, apa saja yang dikerjakan oleh Kenneth dan Astrid harus saling jujur. Dalam penghasilan atau masalah ekonomi, sama juga. Jadi masalah kejujuran sangat penting dalam kalian berdua menjalani kehidupan. Yang ketiga, jangan pernah membandingkan si A lebih baik dari Kenneth atau si C lebih baik dari Astrid. Karena ketika kalian saling membandingkan dalam kehidupan ke depan, maka itu akan menimbulkan goresan atau luka dalam hati. Ini kecil tapi sangat penting ketika kalian menjalani kehidupan ke depan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu jaga ucapan. Jangan sampai taman safari dan kebun Ragunan pindah di rumah. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan bahwa ketika menjalani kehidupan ke depan akan banyak ombak, gelombang, topan badai. Ketika kalian menjalani dan menghadapi ombak dan gelombang, jangan sampai kebun taman safari dan Ragunan pindah di rumah. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian tetap bahagia selama menjalani dan sampai maut memisahkan kalian berdua. Dan terakhir, kami atas nama majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menjalani batra rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saudara Kenneth dan dari Astrid, kami akan menyerahkan surat nikah, dan di dalamnya Tuhan berfirman, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan surat nikah ini juga tidak ada masa kadaluarsanya, berlaku seumur. Saya akan sampaikan juga, kalau kalian sudah bersepakat pergi ke Israel, ingatlah kota Kana, tempat Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama. Kalau kalian berdua sudah bersepakat berumah tangga, ingatlah, hormat dan sayang adalah pengikat rumah tangga untuk selamanya.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Abang Kenneth benar-benar sayang, pastilah akan setia sampai maut nanti. Amin. Berbahagialah rumah tangga kalian berdua. Di dalam doa kau sebut namaku, di dalam haramu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam haramu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih Papa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Jemaat Tuhan, hari ini Sabtu, 28 Mei 2020, kami menyatakan bahwa Kenneth Yuda Tadi dan Dwi Astrid Avianti Simbolon telah sah sebagai suami istri Kristiani. Terima dan dukunglah mereka senantiasa dengan doa, agar rumah tangga mereka menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian dimanapun mereka ditempatkan Allah. Kepada mempelai dan kedua orang tua kembali menghadap Allah. Dipersilakan Bapak Yonas Tadi dan adik Mitra untuk mengundi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai
Tuhan Yesus berkati. Damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Yang melandasi persembahan pada hari ini terambil dari firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah pemberkatan nikah di era new normal ini, kantong persembahan yang diedarkan 2 kantong, dan kantong persembahan dipegang hanya oleh petugas persembahan. Khusus untuk kedua mempelai dan keluarga, dimohon berkenan menyerahkan persembahannya di meja altar. Saat kantong diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan betapa banyaknya yang memberi, teristimewa rahmat-Mu yang hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman yang kepadaku, berinya ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan berkati.
Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan untuk kami. Dan pada saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan yang sudah memberi dan memberkati kami untuk mengelola persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala anugerah, rahmat, dan berkat-berkat Tuhan yang tiada pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan atas anugerah serta kasih sayang Tuhan, pada hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, Engkau telah berkenan meneguhkan dan memberkati pernikahan kudus Kenneth Yuda Tahia dan Dwi Astrid Avianti Simbolon. Kami bersyukur atas semua ini, seraya berdoa Tuhan Yesus yang telah mempersatukan Kenneth dan Astrid, Tuhan juga yang akan selalu menyertai, membimbing, mengarahkan, dan memberkati Kenneth dan Astrid di dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Kami sadar bahwa di dalam mengarungi bahtera rumah tangga Kenneth dan Astrid tidak akan terlepas dari masalah, dari tantangan dan pergumulan. Untuk itu, kami mohon Engkau senantiasa menyertai keluarga mereka, membimbing dan memberkati, sehingga Kenneth dan Astrid boleh menjadi keluarga yang penuh dengan shalom, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, yang di dalamnya Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan. Engkau berkati segala karya pekerjaan, pelayanan dari Kenneth dan Astrid. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan yang daripadamu, sehingga melalui karya pekerjaan dan pelayanan mereka, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kekasih, Bapak Yonas Tahia dan Ibu Leta, beserta seluruh keluarga besar, keluarga Bapak dan Ibu Simbolon, beserta dengan seluruh keluarga besar. Tuhan, Engkau berkati orang tua terkasih ini, sehingga dengan anugerah dan berkat-Mu, kedua orang tua tercinta boleh senantiasa
mendoakan anak-anak kekasih dan terus menjadi berkat bagi anak mantu tercinta. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa apabila selesai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini, akan dilanjutkan dengan acara resepsi Kenneth dan Astrid. Tuhan, Engkau yang mendahului untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan Engkau berkati segala hal yang telah dipersiapkan agar resepsi pernikahan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan hikmat, dan boleh menjadi berkat bagi Kenneth, Astrid, dan seluruh keluarga besar, bahkan seluruh orang yang hadir di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan syukur kami yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, mempelai kami yang agung, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Allah,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Nyanyian prosesi dari Kidung Jemaat nomor 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah engkau yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada engkau. Di mana hati yang menyambutmu dan mendapat hidup berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat firman yang kau beri. Ibadah pemberkatan nikah telah selesai. Kita akan dengarkan kata sambutan dari keluarga. Kami persilahkan kepada Bapak Abraham Mustam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat siang, shalom. Shalom bagi kita semua. Mewakili kedua keluarga mempelai, keluarga Simbolon dan keluarga Tahya, kita patut mengucap syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua adalah saksi pernikahan kudus dari kedua anak kita, Kenneth dan Astrid. Bersyukur karena oleh penyertaan Tuhan semua ini boleh terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir acara ini, dan biarlah semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut, atas nama keluarga kedua mempelai juga saya mau berterima kasih kepada Majelis Jemaat dan Jemaat PAUD Gereja Laheroi Cijantung, Pak Pendeta dan Majelis Jemaat yang boleh melayani pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan jemaat ini, Tuhan memberkati Bapak dan segala pelayanannya bagi puji hormat nama Tuhan. Terima kasih juga bagi keluarga kedua mempelai yang boleh hadir mengambil bagian dalam acara hari ini. Keluarga Simbolon, keluarga Tahya, hari ini saya yakinkan kita semua pasti bersukacita karena kita boleh menjadi saksi pernikahan kudus kedua anak kita. Topang terus mereka dalam doa supaya keluarga yang hari ini diberkati Tuhan boleh benar-benar Tuhan terus berkati sampai maut memisahkan kita. Kepada semua teman, semua sahabat, semua yang terlibat dalam acara ini, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua yang kita lakukan,
bagi puji hormat nama Tuhan. Selamat bagi Kenneth dan Astrid. Satu pesan penting dari keluarga, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang kalian lalui akan mulus bertabur bunga. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang kalian lalui akan lurus, pasti ada liku-liku. Pesan firman Tuhan hari ini jelas, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Tuhan memberkati keluarga baru kalian. Selamat buat kalian telusuri hidup ini, berjalan bersama Tuhan. Tidak perlu khawatir hadapi semuanya. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita semua. Yang berikutnya Bapak Ibu, setelah ini saya mengundang atas nama keluarga kedua mempelai, saya mengundang kita semua untuk boleh ada bersama-sama dengan kami dalam sukacita kedua anak kita di resepsi pernikahan di Geraha Ceger, Kampung Rambutan. Atas nama keluarga, kedua keluarga juga saya mengundang Pak Pendeta dan para majelis yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami dalam sukacita keluarga kami. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat ke Geraha Ceger, ke acara resepsi nanti, dengan sukacita setelah acara ini selesai, kami akan menyiapkan mempersilahkan Bapak Ibu untuk boleh memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai di tempat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua support, semua yang boleh dilakukan sampai siang hari ini untuk menopang semua acara yang terjadi hari ini dan nanti di gedung resepsi nanti, biar semuanya berjalan dengan baik, yang tidak lain tidak bukan hanya bagi puji hormat nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abraham Mustamu yang sudah mewakili semua keluarga. Kita masuk dalam foto bersama. Saya undang kedua mempelai untuk foto bersama. Dipersilahkan. Oke, dilanjut yang kedua saja, mempelai bersama dengan pendeta, karena mempelai tadi sudah katanya pendeta. Dilanjutkan lagi setelah Bapak mempelai dengan Bapak Pendeta, dilanjutkan lagi mempelai bersama pendeta dan majelis jemaat. Siap-siap. Dipersilakan majelis. Setelah pendeta dan majelis dilanjutkan majelis jemaat dan orang tua mempelai.
Dilanjutkan mempelai dengan paduan suara sangkakala. Mempelai dan paduan suara sangkakala. Dilanjutkan mempelai dengan paduan suara wilayah 2. Mempelai dengan paduan suara wilayah 2. Mohon dipercepat. Bapak Ibu wilayah 2 jangan berat sebelah. Ya, demikian kami serahkan kepada keluarga atau IO, silahkan. Hah? Oke, kami persilahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada semua yang hadir pada hari ini. Yang mungkin tidak bisa ikut ke gedung, kami persilahkan. Tante Leta dan Om Yonas.
Om Jonas, kami persilahkan maju ke depan. Kami persilahkan kepada jemaat untuk memberikan ucapan selamat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.
Bung Barel, besok siapa Bung? Besok siapa ini? Bung? Iya. Berarti besok ya? Gimana? Iyalah, komunikasi yang penting lah. Tidak ada komunikasi. Ya, siapa? Siapa yang mau? Oh, maaf. Oh, saya matiin itu sampai mana capek. Hah? Puji Tuhan sih ya. Sehat sekarang karena ya. Atau tadi aja begini. Itu listriknya Bu. Yang tadi acara tadi kan itu listrik Bu. Saya mau kotak-katik di situ. Ya, itu udah normal gitu. Oh gitu ya? Iya. Nanti kalau ini saya suruh Michael aja deh. Saya di slider, Michael di sini saya bilang. Cepetan. Tes 1 2. Kunci di sana. Sini. Saya mau masuk. Pesanannya ya. Itu kan lagi ada protokol. Gue mau ke sana, resepsi. Kan ada teman-teman dari si yang tadi. Ya udah Bung ya.